Audio Jungle. Kudeta terhadap Erlangga berhasilkah? Oleh Tony Rashid sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah kira-kira orang memprediksi nasib Erlangga Hartarto. Ketua Umum Golkar itu sedang berada di ujung tanduk. Santer isu Erlangga mau dikudeta, caranya dijadikan tersangka. Jika Erlangga tersangka, kelar nasibnya sebagai ketua umum. Kejaksaan Agung sudah memanggilnya. Kasus pemberian fasilitas ekspor CPO dan impor garam dianggap berpotensi menjerat Menteri Koordinator Perekonomian tersebut. Kasus hukum elit seringkali tidak lepas dari peran politiknya. Ini benar-benar salah kaprah, tapi itulah yang marak terjadi saat ini. Gak loyal, kasus hukumnya dibongkar, maka dengan sendirinya sang tokoh akan tersingkir. Inilah politik sandra yang terus dirawat hingga hari ini. Diduga ada dua kesalahan Erlangga di mata istana. Pertama, Erlangga dianggap tidak berhasil mengkonsolidasikan kader Partai Golkar untuk mendukung capres pilihan istana. Erlangga lemah, tidak mampu membuat Golkar bulat satu suara mendukung capres penguasa. Kelemahan kedua, ada kekhawatiran pada injury time Erlangga belok ke koalisi perubahan untuk persatuan. Istana takut Erlangga mendukung Anies Baswedan. Bagi istana ini sangat berbahaya karena bisa memperkuat koalisi partai pengusung Anies supaya tidak belok ke Anies Baswedan, atau agar tidak semakin kuat desakan kader kepada Erlangga untuk membawa Golkar bergabung ke koalisi perubahan. Maka posisi ketua umum harus dipotong dan dilengserkan. Erlangga harus dihabisi. Cara paling efektif adalah dengan menjadikannya sebagai tersangka. Jika Erlangga tersangka, otomatis posisinya sebagai ketua umum akan diganti. Golkar bisa dibawa gerbongnya ke Ganjar Pranowo. Bisa juga Erlangga diamputasi seperti Suharto Monoarfa, tetap jadi menteri, tapi dikudeta dari posisinya sebagai ketua umum P3. Ini akibat Suharto membawa P3 untuk mendukung Anies Baswedan. Partai apapun yang berani mengusung Anies Baswedan, siap-siap ketua umumnya dikudeta. Ini resiko paling rendah. Resiko besarnya, kasus hukum ketua umumnya akan dibongkar lalu dipenjara, atau bisnisnya dihancurkan. Membawa Golkar ke Ganjar Pranowo juga bukan hal mudah juga. Di Golkar bukan hanya ada Luhut Binsar Panjaitan yang berpengaruh. Golkar punya segudang kader senior yang matang dan piawai dalam politik. Ada Akbar Tanjung, Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, dan Agung Laksono. Para tokoh senior Golkar ini tidak akan membiarkan Golkar diambil alih LBP atau orangnya LBP, yaitu Bahlil Lahadalia. Hasil Munaslup Golkar akan sangat menentukan siapa yang berhasil memenangkan Munaslup Golkar. Di situ arah koalisi akan bisa ditebak. Apakah LBP atau grupnya Akbar Tanjung, Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, dan Agung Laksono. Penulis Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Baik sobat PC sekalian, demikianlah berita yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.